Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Teman-teman sekalian, kali ini kita akan mencoba untuk menyampaikan satu hal yang penting bagi kita untuk mempelajari salah satu makhluk Allah ya, yang namanya licen atau lumut kerak. Yang saya pegang ini di sebelah kanan ini adalah sebatang pohon yang mempunyai keunikan. Kenapa unik? Karena dia mempunyai atau disinggahi, ditempeli salah satu makhluk Allah yang namanya liken. Ini liken. Nah, yang putih-putih ini. Ya. Kalau saya dulu nyebutnya panu ya. Panu pada apa? Pada tanaman. Ternyata ini adalah seperti salah satu relawan nih dari Pendidik Nusa menyatakan tuh itu adalah liken ataupun lumut kerak, kasuci itu. Apa dia bilang? Ini adalah bioindikator alami bahwa udara di sekelilingnya itu berarti sehat ya. Berarti kurang dari sisi polusi atau pencemaran. Lichen itu sebenarnya ada dua organisme ya, ada juga yang mengatakan tiga ya. Yang pertama adalah fungi ataupun jamur. Kita kenal jamur ya, ada jamur werang, ada jamur bahkan jamur kulit ya, ada jamur jamur, ada jamur merang, jenis-jenis yang berpayung gitu ya, termasuk jamur kayu ya, banyak jamur. Itu fungi yang satu. Yang kedua adalah ganggang ya. Fungi itu biasa disebut kalau kita nyebutnya biasa jamur lah ya, mikobion ya, sementara ganggang namanya fotobion ya. Ada sejenis bakteri tertentu ya di situ juga. Jadi ada dua nih, dan dua ini melakukan yang namanya simbiosis mutualisme ya, gabungan saling menguntungkan ya. Inilah salah satu makhluk Allah yang begitu kuat ukhuwahnya nih ya, begitu kuat hubungannya sehingga seolah-olah sulit untuk dipisahkan. Organisme ini, lumut kerak ini ya, nanti kita lihat lebih dekat bahwa lumut kerak ini juga menjadi salah satu fungsinya, ada juga yang buat obat ya, ada juga yang buat obat TBC ya, bahkan di kutub utara itu bisa jadi makanan ya, jenis janggut ya, janggut apa, lumut kerak apa tuh, saya juga lupa itu namanya. Nah itu bisa menjadi makanan hewan-hewan ya. Dan lumut kerak ini bermanfaat bagi manusia, diantaranya adalah untuk membuat tanah dari batu-batu. Jadi dia nempel di batu ya. Dia kan di daerah-daerah ekstrim dia bisa lumut kerak itu. Dia bisa membuat tanah sehingga bisa disinggahi oleh tanaman ataupun makhluk-makhluk lain. Jadi pionir ini lumut kerak ini. Kembali lagi kepada sini ya, lumut kerak ini saya sengaja nih bawa penggaris ya. Karena talus dia ya, kumpulan organisme dia ini itu nambahnya tidak banyak dalam satu tahun ya, anggaplah 0 sampai 1 cm lah ya nambahnya. Jadi bisa ketahuan kira-kira berapa udah berapa tahun itu kira-kira saja ini ya. Nanti makanya kita coba lihat. Itu yang pertama. Jadi mereka melakukan apa? Dua hal utama. Yang pertama adalah menyediakan tempat, yang kedua adalah memasak makanan ya. Ini dua-duanya nih. Siapa yang menyediakan tempat? Itu funginya ya. Jadi dia sediakan tempatnya. Jadi disampaikan ada yang menahan air, menahan makanan-makanan ya, itu ditahan. Lingkungannya dilembabkan ya, oleh fungi itu. Lingkungannya itu dilembabkan. Nah yang kedua, siapa? Ganggang ini, termasuk tadi ada bakteri ya, jenis bakteri tertentu. Nah ganggang ini apa? Karena tersedia nih makanannya kan, makanan tersedia, air tersedia ya, dilindungi dia, diprotek oleh fungi. Lalu yang dilakukan dia adalah menyiapkan segala sesuatu hasil fotosintesis, termasuk membuat sesuatu dari proses fotosintesis ya. Dan itu disebarkan ke fungi juga. Sehingga salah satu ahli dari Jerman ini mengatakan nih bahwa lumut kerak ini seperti agrikultur, seperti
pertanian. Dia ada penyediaan makanan, dia ada pupuk yang disiapkan, dia ada perlindungan tanaman gitu. Jadi subhanallah, ini dua makhluk hidup ini begitu erat ya. Dan kalau kita lihat ya, dia juga punya salah satu sarana perkembangbiakan vegetatif. Ada dua jenis perkembangan, pakai spora bisa ya, dan ada perkembangan vegetatif. Perkembangan vegetatifnya pakai apa? Dia pakai soredium namanya. Soredium itu sejenis, ada hifa yang dibungkus ya, dibungkus oleh bagian-bagian tumbuhan, bagian-bagian tanaman ini. Bukan tanaman ini sebenarnya. Ada yang menyatakan ini bukan tanaman karena dia sebenarnya dia sejenis saprofit. Jadi memanfaatkan sampah kembali lagi. Hifa itu, hifa namanya. Kalau kita gampangnya akar dan daun. Fungsi akar sekaligus daun. Ya, jadi fungsi akar sekaligus daun. Makanya dia oleh ahli taksonomi biologi modern itu tidak dimasukkan ke dalam tumbuhan. Dia ini khusus ya, gitu. Oke, nanti kita coba lihat dan kita coba ukur nih. Ada berapa sih sebenarnya kira-kira penambahan laju dari talus dia. Dan itu menunjukkan kira-kira usia mereka. Ya. Kalau kita tahu usia mereka berarti kurang lebih sekian tahun ke belakang, berarti mendapatkan udara segar tuh di sekeliling itu, ya termasuk di kebun ini. Ya, kebun kecil ya, mudah-mudahan Allah kasih banyak manfaat di sini. Dan kita tahu inilah yang disebut dengan simbiosis mutualisme. Ada beberapa simbiosis ya teman-teman, mungkin masih ingat nih waktu di SMP dulu pernah ingat ya. Ada beberapa simbiosis. Pertama simbiosis parasitisme. Kutu contohnya nih, kutu ini ya. Kutu cacing dalam perut itu parasit, artinya yang satu merugikan. Ada yang komensalisme, yang satu untung yang satu enggak. Ikan hiu dengan ikan remora ya, namanya ya. Dia selalu ngikut kemana-mana tuh, ikan hiu dengan ikan remora yang kecil-kecil. Ikan remora untung kenapa? Sisa-sisanya dimakan, sisa-sisa bekas bekas hiu itu. Ada lagi yang mutualisme, lebah dengan bunga, itu mutualisme, saling menguntungkan ya. Ini yang kita harapkan ini ya. Coba kita lihat ya, kita coba lebih dekat, kita coba ukur nih ya. Biar kita juga lihat. Pak, di mana sih nyari yang kayak gini? Memang agak sulit. Karena apa? Karena beberapa petani itu biasanya ini disemprot pakai fungisida. Ya, penghancur fungi. Ketika funginya hancur ya udah rusak dia, nggak bisa. Dan dia sangat sensitif. Memang petani itu berbuat seperti itu. Kenapa? Karena khawatir makanan-makanan ini bisa diserap oleh mereka, tidak masuk ke tanamannya ini. Ya, coba kita lihat ya. Kita coba mengukur nih. Nah, ini lumut keraknya. Ini lumut kerak. Kita coba ukur nih. Cobalah yang kecil dulu ini. Nah, ini. Nah, di sini nih ada tepung-tepungnya nih. Kalau kita korek gini. Nah, tepung-tepung ini yang berkembang namanya soredium ya. Dia akan menjadikan apa? Menjadikan perkembangbiakan vegetatif. Lewat air, lewat apa? Lewat udara dia bisa terbang. Nah, kita coba lihat. Nah, ini 5 cm. Ya, bisa dilihat ini ada 5 cm. Anggaplah asumsi kita, misalnya setiap tahun dia berkembang kurang lebih setengah senti, ya. Berarti kurang lebih 2 tahun ini, 2 tahun setengah nih segini. Nah, lihat lagi yang bawah. Wah, ini lebar nih. Coba kita lihat ya. Nih. Ini lebar nih. Coba kita lihat. 18. Ya, 18 cm nih. Walaupun dia ada beberapa ini ya, ada beberapa tempat nih. Nah, ini ada serangga juga nih ya. Ini ya memang alhamdulillah kalau berikan indikator apa udaranya masih bersih ya di sini ya. Anggaplah kalau sampai sini aja 10 cm misalnya. Kalau 10 cm kurang lebih misalnya asumsi kita 5 cm, 5 cm, setengah cm dalam 1 tahun. Ya berarti kurang lebih 5 tahun ini. Dan kurang lebih juga 5 tahun itu udaranya bersih ya. Nah ini.
Coba kita lihat di sini. Ini juga ada, ini 5 cm ya. Kita lihat di pohon lain. Pohon yang berbeda. Oh, ini di pohon kelapa ya. Pohon kelapa. Nah, ini lebih jelas. Coba kita lihat ini. Nah, ini sampai kelihatan lebih jelas ya ini ya. Coba lihat. Nah, ini. Nah, ini jadi kayak ada tepung-tepungnya ini. Inilah yang disebut dengan soredium. Dia menjadi perkembangbiakan vegetatif. Ya, tuh. Nah, ini lewat angin, lewat air, kemana-mana bisa bergerak dia. Bisa apa? Bisa. Nah, ini lihat nih. Ya, nih lihat. Tuh, ya. Lihat nih teman-teman. Nah, ini. Nah, nih. Ini di pohon kelapa nih, lebih kelihatan ya pohon kelapa ya. Ini berapa nih? Ah, ini 4 cm. Mungkin baru berapa tahun. Nah, ini. Ini juga lihat. Nah, ini. Makanya dia disebut sebagai tumbuhan perintis ya. Banyak ya, kita lihat nih. Ini juga nih. Padahal ini juga baru ya, belum ada 5 tahun ini. Pohon ini. Pohon alpukat nih belum ada 5 tahun. Kita lihat ke sebelah depan. Ini sama juga masih ada nih. Ada pohon mangga di sini. Nah, ini juga kita lihat sama. Ini di pohon kepel ya. Ini pohon kepel, salah satu pohon khas Yogyakarta. Ini sama nih. Nah, ya. Ini dua tanaman, dua makhluk di sini. Nah. Ya. Nah, di sini juga ada di pohon jeruk. Ini pohon jeruk besar ya. Ini sama juga. Ini berapa senti ini? Udah 7 senti. Ya. Kita kembali lagi. Nah, itu di sana ada pohon sejenis pohon limus ya, pohon mangga. Nah, ini. Jadi kembali lagi teman-teman, alhamdulillah nih, jadi pohon lichen ini ya, kita nyebutnya pohon ya karena padahal sih sebenarnya tidak ya. Jadi dia jenis organisme tertentu saprofit yang tadi kita sampaikan. Itu adalah gabungan dua hal, simbiosis mutualisme. Begitulah kalau kita memberikan kebaikan, orang akan memberikan kebaikan lagi pada kita. Mungkin bukan lewat dia, karena Allah berfirman ya, hal jazaul ihsani ilal ihsan. Sesungguhnya yang namanya kebaikan pasti dibalas kebaikan. Ya. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Kalau engkau berbuat baik, pasti buat kamu sendiri. Ini gak usah pusing ya. Ini lichen, salah satu makhluk yang Allah kirimkan kepada kita. Mereka berbuat baik kedua-duanya, bahkan sangat erat ya. Itulah ukhuwah, itulah rasa cinta kita ya. Sesama kita, sesama mukmin, bersaudara. Dengan orang lain pun tetap kita menghormati, menghargai ya. Jangan membuat rusak kehormatannya ya, menumpahkan darahnya ya. Sungguhnya sesama mukmin itu haram. Apa haram? Damuhu, darahnya kan. Kemudian hartanya pun haram, nggak boleh sembarangan Nah, itulah yang kita dapat dari lichen ya. Dia saling membantu sehingga dia bisa berkembang ya. Dan satu lagi yang kita sadari bahwa lichen ternyata dia indikator alami udara di sekeliling sini. Alhamdulillah kebun kita nih, kebun titipan Allah Subhanahu wa taala, sangat bersih ya. Mungkin sudah, kalau kita ukur tadi mungkin udah bertahun-tahun yang lalu ya, sampai ada yang sampai 12 cm, 15 cm ya. Kalau rata-rata setengah berarti udah 7 tahun yang lalu sudah segar udaranya.
Mudah-mudahan bermanfaat kisah tentang lichen ini dan kita bisa mengambil manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Arfan Dabari, Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.